Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Michael J. Hasibuan. Pagi ini saya akan buat satu makanan, yaitu es pisang hijau, yang dimana makanan ini sangat cocok untuk berbuka puasa ya teman-teman, dan juga cocok di saat cuaca panas atau terik, karena makanan ini sangat segar. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi ya teman-teman. Di sana lengkap saya cantumkan semuanya. Nah, pertama kita akan rebus dulu atau kita akan kukus saja atau di steam. Pisangnya kita kukus supaya nanti pisangnya matang sampai ke tengah. Tapi teman-teman boleh juga nanti misalnya gunakan pisangnya yang sudah matang, jadi nggak perlu dikukus, jadi tidak akan mengeluarkan air banyak, karena kalau sudah dikukus atau ini akan lebih banyak air. Nah, bahan-bahannya kita campur, yaitu gula, garam, dan pewarna pandan atau pasta pandan. Kita jadikan satu dulu, kita aduk, dan kita campurkan ke dalam tepung terigu atau ke dalam adonannya nanti. Nah, ini kita larutkan dengan air sedikit ya teman-teman. Dan untuk pewarna pandan, pasta pandannya, kalau misalnya teman-teman merasa kurang hijau, teman-teman bisa tambahkan lagi. Kita larutkan dalam air dan kita tuangkan ke dalam tepung. Kita aduk. Nah, hati-hati teman-teman saat nuangin airnya, harap teman-teman tuang sedikit demi sedikit saja supaya airnya tidak kebanyakan atau tidak kekurangan air. Jadi adonannya pas, tidak kebanyakan air, tidak kekurangan air juga, tidak lengket. Nah, diadon aja dengan tangan teman-teman. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman, atau gunakan hand glove. Nah, pisang yang sudah di steam tadi ya, atau yang sudah dikukus sudah matang, akan saya angkat dulu, lalu saya dinginkan. Tapi kalau tadinya teman-teman gunakan pisang yang sudah matang, jadi tidak perlu di steam lagi, gitu teman-teman. Karena saya di sini menggunakan pisang yang masih mengkal atau yang 3/4 matang, belum benar-benar matang. Takutnya nanti pas dibalut dengan bahan kulit dia bergetah, jadi saya rebus dulu atau saya kukus dulu. Nah, kita pipihkan untuk adonannya. Kalau teman-teman tidak punya plastik wrap, boleh gunakan kertas minyak atau kertas roti, atau juga boleh dipipihkan di tangan saja lalu diisi dengan pisang. Setelah itu kita gulung teman-teman, kita gulung sampai betul-betul atau benar-benar pisang tersebut tertutupi. Setelah tertutupi, kita akan rebus ini sebentar teman-teman. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Bentuknya boleh disesuaikan dengan besarnya pisang yang teman-teman punya. Ini kita akan kukus, akan steam sekitar 10-12 menit lah. Tapi saya rasa sih tidak sampai begitu lama ya teman-teman. Ini sangat simpel kok. Nah, kira-kira begini teman-teman. Nanti bentuknya teman-teman sesuaikan sendiri saja. Setelah matang kita angkat dan kita dinginkan. Sekarang kita akan buat flannya teman-teman.
Air dingin kita aduk dengan tepung beras. Aduk terus, jangan sampai menggumpal. Dan tambahkan garam dan juga daun pandan. Kita aduk menggunakan api kecil saja teman-teman, biar tidak gosong atau tidak cepat kental tapi tidak matang. Jadi api kecil saya biar benar-benar matang. Lalu kita tambahkan santan teman-teman. Aduk terus hingga dia benar-benar mengental dan tidak berbau tepung lagi. Jadi dia sudah matang dan wangi pandan begitu teman-teman. Boleh lihat tekstur yang ada atau yang sudah saya buat teman-teman. Setelah itu pisang yang sudah kita dinginkan tadi kita slice atau kita potong-potong supaya nanti penyajiannya lebih rapi atau lebih irit mungkin ya. Jadi bisa dibagi-bagi untuk beberapa orang nantinya. Kita tuangkan fla atau bubur sumsumnya sekitar 2 atau 3 sendok teman-teman. Lalu setelah itu kita akan susun pisang yang sudah kita slice tadi, pisang hijau yang sudah kita slice tadi. Nah teman-teman boleh nanti susun serapi mungkin atau sesuka teman-teman, semenarik mungkin, dimana biar enak dilihat saja teman-teman. Nah setelah itu kita akan tambahkan es serut ataupun es batu ataupun es apa yang teman-teman punya nantinya. Kalau saya sarankan sih es serut aja ya, es batu kan bisa di blender lalu nanti akan hancur jadi bentuknya seperti es serut. Setelah itu kita akan kasih sirup marjan ataupun sirup apa yang teman-teman punya di rumah, atau mau diganti dengan susu kental manis juga boleh, karena ini untuk pewarna dan juga rasa teman-teman, jadi dia lebih menarik dan memang manis. Oke kita coba teman-teman, ini menurut saya sangat enak sih, sangat segar juga. Teman-teman boleh coba sendiri di rumah, dan jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman. Thank you.